Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagi yang mengikuti ibadah onsite dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kernolong, kami ucapkan selamat bersekutu dan beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua yang bersekutu di hadapan-Nya. Saudara-saudara, sebagai murid Tuhan Yesus Raja Gereja, kita akan menekuni ibadah minggu kelima setelah Trinitatis ini. Di dalam topik minggu, pergi dan beritakanlah firman Allah. Sebab demikianlah firman-Nya yang dituliskan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita menyanyi dari nomor BNH 580 ayat 1 dan 4. Aku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang mencipta langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal.
Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini ialah dari Matius pasal 10 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik dan orang yang belum pernah mendengarkan firman-Mu, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa, kejahatan dan kelalaian kami memberitakan firman-Mu, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan
agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan firman Tuhan, epistel pengantar khotbah, diambil dari Yeskiel pasal kedua, ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5. Marilah kita baca secara responsorium. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Pada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah epistel buat kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.
Marilah kita semua mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama dengan semua orang seiman dengan kita di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di gedung gereja maupun yang sedang live streaming di rumah atau di mana saja. Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong minggu kelima setelah Trinitatis 4 Juli 2021. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week, dan seksi. Untuk itu pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Yang kedua, ibadah minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 4 Juli 2021 adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik minggu Borhat Maho Jala Baritahon Mahatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai Sabtu 3 Juli hingga Selasa 20 Juli 2021, maka ibadah minggu dilaksanakan melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong pada pukul 9.30 WIB untuk dapat diikuti dari rumah warga jemaat. Peserta ibadah di gedung gereja dibatasi hanya untuk pelayan penuh waktu, Sintua, dan tim multimedia. Demikian diberitahukan. Ketiga, surat penggembalaan Praeses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tentang PPKM darurat dapat kita baca. Keempat, ibadah sekolah minggu dapat kita baca. Kelima, persembahan ibadah dapat kita baca. Keenam, pertangyangan week gabungan. Sehubungan dengan perkembangan terakhir pandemi COVID-19, maka untuk sementara gereja kita tidak mengadakan pertangyangan week gabungan secara tatap muka pada hari Selasa, tetapi akan melaksanakannya pada hari Rabu dengan cara pelaksanaan Zoom. Diharapkan agar segenap warga jemaat mengikutinya. Yang ketujuh, pendalaman Alkitab virtual seksi sekolah minggu dapat kita baca. Kedelapan, berita pernikahan. Warta kedua,
pada hari Sabtu 26 Juni 2021 di Gereja HKBP Kernolong telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupolon antara Saudara Daniel Jaka Pahotan Siregar, putra Amang Haris Jumaga Siregar, dan Inang Kristiani Ani Utami Boru Simanjuntak, warga jemaat WIK 10, alamat Kompleks MNA N14 RT 4 RW 10 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat, dengan tunangannya Saudari Heni Boru Simanjuntak, putri Bapak Sujadi dan Ibu Suyati, warga jemaat HKBP Kernolong, alamat Klaster Besakih Sentul Bogor, Jawa Barat. Acara perjanjian nikah dilayankan oleh Amang Pendeta Sahatuarulian Nababan STH, Amang Situa Ramses Sitindaun Nebaho, dan Amang Situa Riston Marisitua Pangaribuan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Yang kesembilan, berita duka cita. Pada hari Jumat 2 Juli 2021 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kramat 128 Jakarta Pusat, yaitu Amang Frans Hartman Nainggolan, suami Inang Ruth Boru Pardede, warga jemaat WIK 8. Tutup umur 55 tahun 9 bulan 20 hari. Disemayamkan di Rumah Sakit 128 dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Liturgi penguburan dilayankan oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan, Inang Situa Tati Rida Hasibuan Boru Samosir, dan Amang Calon Sintua Batahi Mula Tua Lumban Tobing. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-10, jadwal kegiatan dapat kita baca. Ke-11, Surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya tentang program tahun pemberdayaan 2021 dapat kita baca. Ke-12, Purna Bakti Sintua. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, maka pelaksanaan acara pensiun atau Purna Bakti Amang Situa Reston Pasaribu ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikian diberitahukan. Ke-13, himbauan untuk melunasi persembahan pelian bulanan keluarga dan persembahan atau pelian diakoni keluarga. Majelis Jemaat menghimbau agar segenap warga jemaat melunasi persembahan pelian bulanan keluarga dan persembahan atau pelian diakoni keluarga yang sudah disepakati pada rapat jemaat pada Minggu 7 Maret 2021 dan dibacakan pada pertangyangan Bonataon dan pertangyangan Manaburboni pada Selasa 9 Maret 2021 yang lalu. Besarannya adalah sebagai berikut. Persembahan pelian bulanan keluarga minimal 30.000 per bulan. Persembahan atau pelian diakoni keluarga 150.000 per tahun. Persembahan pelian bulanan keluarga menggantikan iuran bulanan atau tahunan, sedangkan persembahan atau pelian diakoni keluarga menggantikan iuran sosial. Yang ke-14, gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dapat kita baca. 15, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 62 ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku,
dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Yang ke-16, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu nomor 1, Haryanto Maruduk Tua Sirait dari WIK 10, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang. Yang kedua, Amang Fitner Lumban Raja dari WIK 3, dirawat di Rumah Sakit PG Cikini. Yang ketiga, Inang Belseria Borusinaga dari WIK 3, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Keempat, Anggi Sinta Marito Lumban Raja dari WIK 3, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Yang kelima, Inang Nur Siti Boru Sirait dari WIK 10, dirawat di Rumah Sakit Eva Sari. Yang keenam, Amang Anwar Pantun Siregar dari WIK 10, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Yang ketujuh, Inang Hotma Santi Maulina Tambunan dari WIK 10, dirawat dari RSUD Cengkareng. Kedelapan, Amang Matorang Abraham Michael Holomuan Silalahi dari WIK 7, dirawat di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso. Kesembilan, Inang Betty N. Purba dari WIK 2, dirawat di Rumah Sakit PG Cikini. Ke-10, Robert Maradu Panjaitan dari WIK 2, dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. 11, Inang Martini Borukultum dari WIK 7, isolasi mandiri di rumah. Ke-12, Simon RT Turnip dari WIK 7, isolasi mandiri di rumah. 13, Inang Nova Ria Francisca Simbolon, WIK 1, isolasi mandiri. 14, Amang Ramli Hutapea dari WIK 1, isolasi mandiri. 15, Reksi Korintus Hutapea dari WIK 1, isolasi mandiri. 16, Inang Rosmiati Borusupayung, WIK 7, isolasi mandiri. 17, Kevin Yeremia Arwan dari WIK 7, isolasi mandiri. 18, Amang Hendriko Tua Tambunan, WIK 11, isolasi mandiri. 19, Inang Sabrina H. Borumanik, WIK 11, isolasi mandiri. 20, Maria HP Tambunan dari WIK 11, isolasi mandiri. 21, Marta FN Tambunan dari WIK 11, isolasi mandiri. 22, Marcella Pilia Aurora Tambunan dari WIK 11, isolasi mandiri. 23, Amang Oktiva Raja Guguk dari WIK 11, isolasi mandiri. 24, Inang Mereda Boru Tambunan dari WIK 11, isolasi mandiri. 25, Gracia Valentina Arme Boru Raja Guguk, WIK 11, isolasi mandiri. 26, Amang Situa Pancabudi Richard Situngkir, WIK 6, isolasi mandiri. Nomor 27, Inang Murni Elida di Serina Sidauruk dari WIK 6, isolasi mandiri. 28, Timothy Montoya Situngkir dari WIK 6, isolasi mandiri. 29, Theodora F. Situngkir dari WIK 6, isolasi mandiri. 30, Tobias Kenan Dipos Situngkir dari WIK 6, isolasi mandiri. 31, Amang Farel Silalahi dari WIK 6, isolasi mandiri. 32, Inang Marta Boru Napitupulu dari WIK 6, isolasi mandiri.
33 Amang Alex Reynold Satoranggal Sihombing, week 6 isolasi mandiri. 34 Inang Lilis Suryani Borusilalahi dari week 6 isolasi mandiri. 35 Gio Sihombing, anak sekolah minggu, week 6 isolasi mandiri. 36 Amang Esra Emmanuel Siregar, week 6 isolasi mandiri. Dan nomor 37 sampai dengan 80 yang perawatan di rumah, marilah kita bawakan dalam doa biar saudara-saudara kita lekas sembuh. Yang ke-17 Warta Keuangan dapat kita baca. Ke-18 pemakaian gedung gereja dan ruangan serbaguna dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari BNH nomor 716 ayat 2, Di Jalan Hidup. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang berada di gereja dan juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah, kami menyampaikan salam kepada kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita sudah mendengar warta jemaat. Begitu banyak jemaat kita yang sakit. Banyak yang terpapar pandemi virus corona ini. Ada yang berduka, banyak yang menghadapi pergumulan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap saling menopang di dalam doa, supaya kita beroleh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita. Diberikannya lah kesembuhan bagi jemaat yang sakit, mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi di rumah, isolasi mandiri.
mereka yang menderita penyakit selain daripada paparan virus corona ini, agar Tuhan juga memberikan pertambahan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberi penghiburan pada yang berduka, kemenangan bagi mereka, dan dilepaskannya orang-orang yang kesesakan dari kesesakan mereka, agar mereka bersuka cita. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Marilah kita membaca firman Tuhan nats khotbah dalam ibadah kita hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan membaca secara beresponsoria ayat 6 bagian B sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mulai membacanya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan tebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hingga demikianlah nats renungan bagi kita dalam minggu ini. Kita sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentulah kita mengingat saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika Yesus lapar karena telah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ketika itu iblis mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Lalu Yesus menghardik iblis. Yesus mengatakan, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari jawaban Yesus itu, kita sangat memahami betapa pentingnya kita harus menyediakan waktu, betapa pentingnya kita harus membuka hati kita untuk mendengar dan menghayati firman Tuhan atau Injil yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus dan murid-muridnya, yang disampaikan dalam pelayanan gereja kepada kita di masa kini. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman itu bermanfaat bagi kita untuk mengajar kita agar kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Firman itu bermanfaat menyatakan kesalahan, kekurangan kita dalam perilaku. Juga melalui firman kita beroleh pedoman untuk memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita berjalan dalam kebenaran. Dengan demikian kita bisa berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita menyadari sepenuhnya betapa pentingnya kita menerima dan mempedomani firman Tuhan, supaya firman
meneguhkan hati kita. Dan dengan firman Tuhan kita membangun ketaatan untuk menuruti perintah Tuhan. Dengan firman Tuhan kita menata perilaku kita agar hidup kita memuliakan Tuhan. Itulah panggilan bagi kita. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam sebutan juga orang Yunani, artinya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi akan beroleh keselamatan, sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyatakan keselamatan itu. Jadi di dalam Injil Allah menyampaikan anugerah keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib kepada setiap orang yang percaya, yang menerima Injil ketika Injil itu diwartakan. Dengan hidup di dalam terang Injil, maka kita memiliki jaminan keselamatan itu, jaminan untuk hidup yang kekal. Kelirulah orang yang menganggap sudah cukup baginya jika ia telah kenyang dengan roti saja, jika ia telah kenyang dan dipuaskan dengan makanan materi saja tanpa firman Tuhan. Roti hanya mengenyangkan dan memuaskan tubuh jasmani, dan tubuh jasmani itu akan berlalu sebab sifatnya sementara. Kalau masa hidup tubuh jasmani itu berakhir, apakah jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang yang menganggap cukuplah baginya persediaan roti yang banyak tanpa firman Tuhan, mereka sama saja dengan orang yang menumpuk kekayaannya dan hasil panennya yang berlimpah-limpah tanpa jaminan kasih karunia Allah. Dan mereka yang menumpuk kekayaan duniawi itu mengatakan, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Mari bersukacitalah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi saat tiba ajalnya, apakah harta kekayaan duniawi yang ditumpuknya itu dan bahan pangan yang memenuhi lumbungnya itu dapat memberi hidup yang kekal? Segala yang dimilikinya hanyalah materi-materi yang sementara, seperti hidupnya yang sementara itu. Karena firman Tuhan itu penting bagi umat manusia, maka Yesus dan murid-muridnya pergi berkeliling dari satu desa ke desa yang lain di wilayah Galilea. Yesus dan murid-muridnya tidak mengenal lelah, karena bagi Yesus firman itu, Injil itu harus diwartakan supaya semakin banyak orang yang mendengar dan supaya semakin banyak orang yang percaya untuk memperoleh anugerah Tuhan dan juga keselamatan. Agar masyarakat yang menyambut kehadiran Yesus dalam memberitakan Injil itu beroleh sukacita dalam hidup ini, dan juga beroleh damai sejahtera, dan juga beroleh pertolongan yang diberikan Yesus, terutamalah itu jaminan hidup yang kekal. Tetapi sebelum nas kita ini, pada ayat pertama hingga ayat yang ke-6 bagian A telah dijelaskan bahwa Yesus dan murid-muridnya telah melayani ke kota Nazaret, kota di mana Yesus dibesarkan. Yesus ingin agar sukacita dan berkat-berkat yang berlimpah, berkat yang indah dari buah pelayanannya memberitakan Injil itu juga dilimpahkan oleh Allah Bapa kepada masyarakat di kota Nazaret. Setelah orang-orang Nazaret mendengar firman Tuhan yang diajarkan Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat mereka,
Semula jemaat yang banyak jumlahnya beribadah Sabat pada hari itu, semula mereka sangat takjub mendengarkan penjelasan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka saling mengatakan, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Lalu pikiran mereka mengingat latar belakang kekeluargaan Yesus. Mereka tahu kalau Yesus itu dibesarkan dalam keluarga tukang kayu. Lalu hati mereka memandang rendah terhadap Yesus. Ini sikap yang sangat negatif. Memandang rendah terhadap Yesus karena Yesus dari keluarga tukang kayu. Dan mereka pun membangun pikiran-pikiran, sikap-sikap yang menolak pribadi Yesus, menolak pengajarannya, menolak kehadirannya. Dan mereka pun mengusir Yesus dari rumah ibadat itu dan dari kota Nazaret itu. Jadi meski mereka semula terkagum-kagum, tetapi pada akhirnya mereka membenci dan menolak Yesus. Hanya beberapa mujizat kesembuhan yang sempat dilakukan Yesus sebelum hari Sabat itu. Padahal semula Yesus ingin agar berlimpah-limpah anugerah surgawi bisa dinikmati oleh orang Nazaret. Tetapi kekerasan hati telah menyebabkan penolakan itu, dan mereka tidak menerima anugerah Tuhan lagi. Mari kita membandingkannya dengan apa yang dicatat dalam Alkitab, dalam kitab Nabi Yunus, sikap orang-orang di kota Niniwe. Semula Allah bermaksud hendak menghukum, hendak menghancurkan kota Niniwe dan semua isinya, manusia dan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ingin menghancurkannya karena orang-orang Niniwe itu berdosa besar di hadapan Allah. Itulah murka Allah terhadap mereka. Tetapi Allah terlebih dahulu mengutus Nabi Yunus menyampaikan firman Tuhan. Dan Nabi Yunus bernubuat di kota Niniwe. Ia di tengah-tengah kota itu meneriakkan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah. Itu diserukannya berulang-ulang. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah. Mendengar firman Tuhan yang diserukan Nabi Yunus itu, orang Niniwe takut kepada Tuhan. Dan mereka pun bertobat. Seruan bertobat itu langsung diserukan oleh raja mereka. Dan raja mereka juga menyatakan pertobatan. Dan raja mereka mengatakan, mana tahu Allah itu bermurah hati, bermurah hati kepada kita. Mereka bertobat. Melihat sikap pertobatan itu, Allah mengasihi mereka. Allah membatalkan hukuman. Maka penduduk kota Niniwe beroleh keselamatan. Jadi sikap menerima firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, menuruti panggilan Tuhan yang menyerukan pertobatan, ini adalah sikap kita untuk menyambut anugerah Tuhan. Ditolak dari Nazaret, Yesus dan murid-muridnya pergi berjalan keliling dari desa ke desa yang lain di Galilea, menyuarakan firman Tuhan. Setiap desa yang menyambut firman itu, yang hidup di dalam firman itu, tentulah beroleh anugerah di dalam kehidupan mereka. Kemudian Yesus juga mengutus ke-12 murid-muridnya itu. Mereka pergi memberitakan Injil ke desa-desa lainnya.
supaya semakin banyak jumlah orang yang mendengarkan Injil keselamatan, firman hidup. Mereka diutus berdua-dua satu jalanan. Itu memberikan pengertian kepada kita sesuai dengan kebiasaan pandangan orang Yahudi bahwa kesaksian dua orang tentang satu hal itu bisa diterima kebenarannya. Jadi ketika murid-murid Yesus dua orang menyaksikan satu hal, pengajaran yang baru, Injil keselamatan, firman hidup, maka masyarakat yang mereka jumpai di desa itu bisa menerima kebenaran pengajaran itu. Itu sesuai dengan bilangan, kitab Bilangan 35 ayat yang ke-30. Yesus melarang murid-muridnya membawa perbekalan-perbekalan. Artinya agar perhatian mereka jangan direpoti dengan mengurusi perbekalan-perbekalan, tetapi mereka bisa segera berangkat dan fokus kepada pelayanan. Dan murid-muridnya belajar mempercayai bahwa kebutuhan mereka akan dicukupkan oleh Allah dari pelayanan mereka, dari warga yang mereka layani. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya agar mereka menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Yesus berharap masyarakat, keluarga di desa-desa yang dituju murid-muridnya menerima kehadiran murid-murid itu, menerima pelayanan mereka, agar keluarga itu, masyarakat di desa itu beroleh anugerah-anugerah Tuhan. Murid-murid Yesus pun berangkat. Mereka mengajarkan firman Tuhan. Mereka menyerukan agar umat itu bertobat. Sebagai inti pekabaran mereka adalah panggilan bertobat, supaya orang bertobat. Bertobat artinya sikap hidup mereka yang kurang baik, agar mereka berkenan bagi Tuhan, mereka harus berubah. Berubah dari sikap-sikap hidup yang kurang baik. Pada ayat yang ke-13 dikatakan bahwa murid-murid Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit, telah menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Itu berarti pelayanan mereka sangat berharga bagi masyarakat yang mereka jumpai. Mereka disambut, diterima, dan mereka didengarkan. Firman itu mereka sambut di dalam hati, mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka bersyukur telah dilayani dengan firman Tuhan. Maka pencurahan kasih karunia begitu dinyatakan di tengah-tengah masyarakat itu. Hari ini kita sekalian mendengarkan Injil. Seruan Injil kepada kita adalah juga panggilan bertobat. Kita harus bertobat. Seruan bertobat itu artinya kita harus memeriksa hidup kita. Periksalah hati dan perilaku kita, agar hati kita senantiasa percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya, dan percaya akan kasih yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita tergoda dalam hidup kita ini hanya percaya kepada pikiran kita, hanya percaya kepada kekuatan dan kemampuan kita, kemudian menjauh daripada campur tangan Tuhan. Itu godaan yang kita hadapi. Itu adalah tipu daya iblis yang hendak memisahkan kita dari pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini ketika diserukan kepada kita bertobat, agar hati kita senantiasa percaya kepada Tuhan, percayalah akan kuasa-Nya, percayalah akan kasih-Nya. Kasih dan kuasa-Nya memelihara, memberkati, menyelamatkan kita, agar perilaku hidup kita berpedoman dan menaati perintah-perintah Tuhan. Jika kita beriman yang teguh kepada Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya,
maka kita berkenan bagi Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Seperti murid-murid Yesus yang diutus memberitakan firman Tuhan. Dan banyak orang yang beroleh anugerah Tuhan melalui pelayanan mereka. Demikianlah juga pesan Tuhan Yesus kepada kita dalam renungan hari ini, agar kita juga yang telah beroleh Injil keselamatan itu juga turut serta memberitakan firman Tuhan. Kita harus turut serta memberitakan firman Tuhan. Marilah kita melihat peluang-peluang, mengenali peluang-peluang yang ada di sekitar kita atau di hadapan kita, agar kita menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang atau teman kita yang menghadapi pergumulan berat, yang kesesakan, yang sakit. Kita menyampaikan firman Tuhan agar saudara kita, agar mereka tabah, tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong, akan memenangkan mereka, bahwa Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Kepada teman yang dirundung duka, kita menyampaikan firman Tuhan agar mereka beroleh kuasa dari Tuhan yang menghiburkan mereka. Kepada orang yang bimbang akan penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan agar pengharapan mereka teguh kepada Tuhan. Kepada orang yang jauh dari Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan agar mereka kembali mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, marilah kita melihat peluang-peluang itu dan menyadari peluang-peluang itu. Jangan berlalu peluang tanpa memberitakan firman Tuhan. Kita para orang tua juga harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, agar firman Tuhan menjadi pedang roh bagi anak-anak kita untuk mengalahkan kuasa roh-roh jahat. Jika dalam nats yang kita baca ada banyak orang yang dirasuki roh-roh jahat, demikian jugalah pencobaan yang dihadapi anak-anak kita. Oleh sebab itu, anak-anak kita memerlukan firman Tuhan sebagai senjata rohani mereka. Mari kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, agar mereka berpedang roh untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh-roh jahat. Jika kita sedia memberitakan firman Tuhan, tentulah Roh Kudus bekerja memampukan kita menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus memberkati percakapan kita atau pelayanan kita, sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan beroleh kuasa dan anugerah Tuhan yang menumbuhkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan atas pemberitaan firman yang kita sampaikan bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Dimuliakan namamu Tuhan. Terpujilah Engkau atas kasih-Mu, sebab Tuhan memberkati kami dalam ibadah minggu kelima setelah Trinitatis hari ini. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menghayati firman Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah kehidupan kami. Dan juga supaya kami bergegas untuk mewartakan firman Tuhan, agar kami melihat peluang-peluang dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang di sekitar kami, kepada teman-teman kami, keluarga kami, terutama juga kepada anak-anak kami, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, memberikan kekuatan kemenangan bagi kami ya Tuhan, supaya ketika kami hidup percaya
dan juga dalam tuntunan firman-Mu. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa Tuhan kami, berkatilah pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Meski pelayanan gereja-Mu dilakukan secara virtual Zoom, tetapi itu tetap Tuhan berkati untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, membangun persekutuan kami. Dan kami mendoakan dalam doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, berkatilah kegiatan-kegiatan gereja-Mu, ibadah sekolah minggu, dan juga pertanyaan week gabungan, dan juga pendalaman Alkitab sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli yang akan datang. Berkati juga persiapan jemaat-Mu ya Tuhan yang akan menerima berkat pernikahan Saudara Daniel Jakab Pahotan Siregar dengan Saudari Heni Boru Simanjuntak, agar mereka mempersiapkan hati mereka membangun kehidupan rumah tangga di atas dasar kasih Yesus Kristus, dan mereka menjadi keluarga yang penuh sukacita. Kami doakan jemaat-Mu, keluarga yang berduka cita, Inang Ruth Boru Pardede dan segenap keluarga atas meninggalnya Amang Frans Hartman Nenggolan. Ya Tuhan, hiburkanlah keluarga yang berduka, agar mereka menang atas duka cita yang mereka alami. Engkaulah sumber penghiburan bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang mensyukuri ulang tahun mereka. Ada 28 jemaat yang bersyukur atas ulang tahun mereka 1 minggu ke depan. Tuntun mereka ya Tuhan bersuka cita di dalam anugerah Tuhan dan selalu mengandalkan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terlebih kami mendoakan kehadapan-Mu ya Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Ada sejumlah 36 jemaat yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan juga isolasi mandiri di rumah karena mereka terpapar virus corona. Ya Tuhan, demikian juga dengan jemaat-Mu lainnya. Ada 44 warga jemaat yang menjalani perawatan di rumah. Mereka yang mengidap penyakit selain daripada virus corona ini. Pada setiap keluhan jemaat-Mu ya Tuhan, karena sakitnya mereka derita, kami berdoa memohon kasih karunia-Mu. Berkatilah perawatan dan pengobatan yang dijalankan tenaga kesehatan kepada mereka, agar dengan berkat Tuhan segala obat, perawatan, makanan, minuman itu menjadi saluran pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pertambahan kesehatan untuk pemulihan dan kesembuhan mereka, terutama iman pengharapan mereka teguh kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan hidup mereka. Keluarga juga Engkau hiburkan dan Engkau berkati, teguhkan pengharapan mereka, menangkan mereka dalam suasana duka atau kesedihan yang mereka alami. Pergumulan jemaat-Mu juga ya Tuhan, tolong jemaat-Mu menghadapi berbagai pergumulan itu. Berkati semua kami, jemaat-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi keadaan sulit sekarang sebagai dampak daripada pandemi COVID ini. Engkau sumber berkat di dalam kehidupan kami, memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan kita. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami sekalian yang melayani dalam ibadah hari ini menyampaikan salam kepada kita yang di gereja dan juga keluarga yang di rumah. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.